Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya merupakan Romanza Yadnanta Putra. Saya dari Departemen Teknik Geodesi 2018. Saya mahasiswa dari mata kuliah Manajemen dan Kewirausahaan tahun 2020. Saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya bersama salah satu pebisnis kelapa di daerah saya. Langsung saja kita lihat presentasi kita, yaitu pada hari ini. Yang pertama, kita akan mengulik bisnis kelapa, visi profil usaha dan cara pemasarannya. Yang kedua adalah ada analisis usaha, analisis SWOT, dan lampiran foto serta video wawancara. Profil usaha. Berawal dari tahun 2018, sepasang suami istri ini memulai bisnisnya dengan menjual kelapa ke berbagai pasar. Inisiatif usaha ini muncul atas beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah sebagai solusi untuk mencukupi kebutuhan ekonomi yang dirasa belum mencukupi. Keadaan pasar yang saat itu belum terlalu banyak pedagang kelapa menjadi salah satu peluang baik bagi Mbak Rum dan suaminya untuk memulai berjualan kelapa di pasar yang menurutnya memiliki prospek bagus. Selain itu, mereka berpikir bahwa kelapa merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam bahan makanan, bahan minuman, dan lain-lain. Hal yang turut mendorong Mbak Rum dan suaminya untuk memberanikan diri memulai usaha ini merupakan mereka meniru salah satu langkah dari saudaranya yang di daerahnya telah sukses untuk memulai bisnis dalam hal grosir sembako. Seperti itu. Selain itu, hal yang cukup memberanikan Mbak Rum dan suaminya untuk menjual kelapa ini adalah harga kelapa yang cukup terjangkau dibandingkan dengan harga kelapa oleh penjual lain, serta pelayanan yang ramah pada pembeli turut membuat kelapa ini laku keras di pasaran. Lanjut. Cara pemasaran. Untuk cara pemasaran sendiri, Mbak Rum dan suaminya menjual kelapa itu ke pasar-pasar sesuai dengan lokasi si pembeli itu sendiri. Sebelumnya pembeli tersebut telah memesan kelapa terlebih dahulu. Terkadang Mbak Rum yang bertugas melobi atau menjadi sales untuk menawarkan kelapa kepada pelanggan pasar. Jika si pelanggan akan membeli kelapa, maka selanjutnya barang akan diantar sesuai dengan permintaan si pembeli. Dalam hal pembayaran, Mbak Rum memperbolehkan pelanggannya yang ingin membayar kemudian atau utang terlebih dahulu. Hal ini memang lazim terjadi di pasaran. Jadi biasanya si pembeli dari barang yang ditawarkan oleh sales tersebut akan menawarkan si penjual di pasar tersebut untuk metode pembayarannya seperti apa. Biasanya para penjual di pasar tuh memilih untuk membayar kemudian karena mengaku bahwa belum mendapat keuntungan sama saran ini. Jadi mereka ingin mengumpulkan uang terlebih dahulu, baru mereka untuk keuntungan tersebut digunakan untuk membayar barang yang dikulak dari sales tersebut. Kemudian adalah analisis SWOT. Analisis SWOT ini penting karena analisis SWOT ini sangat berguna untuk bagi para wirausaha yang akan mengembangkan bisnisnya dan untuk mengatasi berbagai strategi-strategi untuk mengusahakan bisnisnya agar tetap eksis. Analisis SWOT sendiri itu terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength sendiri merupakan kekuatan, W weakness, O opportunity, T dan threat. Next. Strength kekuatan. Yang pertama, penjualan kelapa meningkat saat hari-hari besar seperti hari Lebaran, musim hajatan, dan Idul Adha. Pelayanan yang ramah sehingga dapat menarik pelanggan untuk membeli kelapa. Kualitas kelapa yang bagus dan sesuai dengan permintaan pembeli. Pengiriman kelapa kepada pelanggan tepat waktu dan fleksibel. Harga kelapa yang sesuai dengan harga pasar karena diambil langsung dari petani kelapa tanpa adanya pihak-pihak lain. Dari unsur weakness sendiri atau kelemahan, terdapat kelemahan dari bisnis kelapa ini. Yang pertama adalah pada saat permintaan kelapa tinggi sering terjadi kewalahan pada saat persiapan dan pengiriman barang. Karena usaha yang dilakukan oleh anggota keluarga, sering terjadi selisih paham pada saat menentukan harga dan memilah kelapa. Keterbatasan modal membuat susah melapangan pemasaran. Yang keempat, susah mendeteksi apakah kelapa ini bagus atau tidak
karena isi kelapa sendiri yang ditutupi oleh tempurung kelapa. Kelapa akan busuk jika tidak terjual selama 1 minggu. Unsur weakness dan strength tadi merupakan unsur internal yang merupakan aspek-aspek istilahnya yang tahu merupakan kita sendiri sebagai seorang istilahnya manajer dalam usaha tersebut. Nah, sedangkan selanjutnya ini merupakan ada opportunity dan threat. Opportunity ini kesempatan atau peluang, kemudian threat merupakan ancaman atau tantangan. Nah, keduanya hal tersebut memang berasal dari eksternal atau berasal dari luar bisnis yang kita lakukan. Di antaranya adalah rasa penjualan kelapa yang baik karena belum ada penjual kelapa lain. Kalaupun ada, biasanya dari wilayah lain yang lebih jauh, sehingga menambah harga kelapa itu sendiri. Kelapa menjadi andalan karena merupakan salah satu bahan kebutuhan pokok yang sering digunakan oleh semua orang. Yang ketiga, selain kelapa, pembeli juga tertarik pada kelapa muda yang kaya manfaat dan kegunaan. Tempurung kelapa dan sabut kelapa dibeli juga oleh pengrajin sebagai bahan kerajinan, bahkan ada yang memesan bibit tunas kelapa untuk ditanam. Terjalinnya hubungan baik dengan banyak petani kelapa dapat menjadi sarana untuk selalu menyediakan barang yang berkualitas pada pembeli. Kemudian dari unsur-unsur trade sendiri tantangan yaitu banyak pula petani kelapa yang dengan seenaknya sendiri menaikkan dan menurunkan harga pada saat momen-momen tertentu. Yang kedua, musim hujan membuat jumlah stok kelapa menurun. Adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan penurunan laba. Selanjutnya adalah kalah saing dengan penjual kelapa lain yang mempunyai kekuatan usaha lebih baik. Yang kelima, menurunnya stok kelapa karena banyak lahan kelapa yang ditebangi untuk dijadikan lahan lain. Yang terakhir yaitu terkadang ada pembeli kelapa yang tidak cocok dengan harga yang kita tawarkan sehingga menyebabkan susah bernegosiasi. Nah, selanjutnya ini adalah merupakan strategi dalam unsur SO dan WT. Kita lihat saja langsung di matriks SWOT-nya seperti ini. Nah, ini merupakan matriks SWOT. Matriks SWOT ini berisi tentang faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri merupakan ada unsur strength dan weakness. Faktor eksternalnya sendiri berupa opportunity dan threat. Nah, dalam hal ini seperti yang sudah saya katakan tadi, faktor internal itu faktor yang tahu hanya kita sendiri sebagai orang yang merintis usaha tersebut. Sedangkan faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar. Nah, kemudian untuk strateginya yang pertama strategi SO dalam hal ini memang sengaja dibuat tentunya untuk strategi SO dan strategi WT karena memang dalam tugas kali ini tidak tercantum ataupun istilahnya tidak untuk strategi ST dan strategi WO tidak diikutkan seperti itu. Strategi SO sendiri merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan peluang dan meminimalkan hal-hal yang dapat menghambat usaha kita. Yang pertama yaitu untuk menangani S1, O1, O2, O3. S1 penjualan kelapa yang meningkat pada saat hari besar dan lain-lain tadi. Yang O1 prospek penjualan kelapa yang baik karena belum ada penjual kelapa lain. Kalaupun ada itu merupakan yang dari jauh sehingga harganya cukup tinggi. Nah, caranya ya kita berusaha untuk mencari peluang di sela-sela unsur-unsur tadi. Sudah penjualan kelapa meningkat, proses penjualan kelapanya juga bagus, kelapa menjadi andalan. Nah, kita caranya adalah melakukan ekspansi usaha secara lebih besar lagi agar dapat meraih lebih banyak pelanggan dan keuntungan. Kemudian selanjutnya adalah terus mencari peluang usaha di bidang kelapa agar bisnis dapat terus eksis. S2, O3, O4. S2 itu pelayanan yang ramah. O3, O4 selain kelapa ada pembeli yang tertarik pada hal yang saya sebutkan tadi seperti tunas kelapa sebagai bibit kelapa, terus ada memanfaatkan tempurung kelapanya, sabut kelapanya itu dapat menjadi peluang kita untuk terus mengembangkan bisnis kelapa ini
tidak hanya kelapanya itu sendiri yang kita jual, tapi juga karena kelapa sendiri kan banyak ya, dari daging buahnya sendiri bisa untuk santan, terus dari airnya juga untuk es kelapa muda ataupun es degan dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah mempertahankan pola kerja untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap usaha kita. S4O1. S4 S4 yaitu kekuatan yang keempat, pengiriman kelapa kepada pelanggan untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap usaha. Proses penjualan kelapa yang meningkat tadi, yaitu kita caranya strateginya ya dengan mempertahankan pola kerja kita, karena memang sudah awalnya kita mempunyai pelayanan yang ramah pada pelanggan, kemudian pelanggan senang, ditambah lagi memang proses penjualan kelapa yang baik karena belum ada pesaing yang sekiranya memang sangat dekat dengan usaha kita seperti itu. Kalaupun ada, memang ada, itu biasanya dari wilayah lain yang lebih jauh, sehingga harganya kelapa cukup tinggi. Nah, kita harus mempertahankan pola kerja kita dengan tetap menjaga kepuasan konsumen tersebut. Kemudian itu strategi SEO yang terakhir, yaitu terus menjalin kerjasama dengan berbagai banyak petani kelapa agar dapat mendapatkan barang yang lebih murah dan berkualitas sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, S3, S4, S5, O5. S3 sampai S5 ini kan isinya kualitas kelapa yang bagus, dan permintaan pembeli, pengiriman kelapa yang tepat waktu, harga kelapa yang sesuai, kemudian terjalannya hubungan baik. Nah, kemudian ada peluang untuk jalin hubungan baik ini. Nah, kita manfaatin tuh dengan cara menjalin kerjasama yang lebih luas lagi, mencari koneksi berbagai petani kelapa agar mendapatkan kelapa yang lebih banyak. Jika suatu waktu petani kelapa yang kita biasa beli itu berhalangan ataupun terdapat hal yang dapat menghambat, kita dapat mencari petani kelapa yang lain sehingga dapat mendapatkan barang yang maksimal dan juga dengan tetap sesuai dengan kualitas dari permintaan konsumen itu sendiri. Yang terakhir adalah strategi WT. Strategi WT ini untuk mengatasi, istilahnya untuk meminimalkan kelemahan kita, dan juga menghindari ancaman. Yang pertama adalah mencari pinjaman modal usaha untuk mengembangkan usaha dan sebagai antisipasi resiko. W3 T4 T1. W3 adalah terbatasnya modal usaha karena kita mempunyai usaha modal yang terbatas, kelemahan kita itu, kemudian ditambah adanya tantangan kalah saing dengan penjual kelapa yang usahanya lebih baik. Nah, seperti yang diceritakan tadi, ada penjual kelapa yang selain kita, nah itu usahanya mereka lebih baik. Terus ada juga T1, ada yang olah petani kelapa yang dengan seenaknya sendiri menaikkan dan menurunkan harga. Nah, itu merupakan semacam hambatan dan tantangan kita seperti itu. Nah, gimana sih caranya kita untuk naikkan itu? Nah, caranya dengan mencari pinjaman modal usaha dengan agar dapat mengantisipasi risiko-risiko tersebut. Nah, kalau kita mempunyai modal usaha yang lebih banyak, otomatis kita akan lebih mudah untuk menghadapi tantangan ke depannya. Karena kalau orang usaha itu sarana utamanya ya memang yang pertama mempunyai modal usaha terlebih dahulu. Kemudian mengurangi intensitas penjualan kelapa agar tidak makin merugi. Kaitannya dengan W5 dan 3. W5 ini, kelapa akan busuk jika tidak dijual selama 1 minggu. Kemudian T3, trade yang ketiga adalah adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan penjualan kelapa itu mengalami penurunan sehingga terjadi penurunan laba. Nah, cara kita agar tidak semakin merugi ya, jalan salah satunya ya dengan mengurangi intensitas penjualan kelapa itu sendiri. Pada saat Mbak Rum dan suaminya saya wawancarai, mereka mengaku bahwa di kala pandemi ini memang benar-benar menurun. Nah, salah satu cara mereka ya dengan tidak sering-sering pergi ke pasar, karena memang dari pembelinya sendiri tidak ada yang sedang tidak tertarik pada kelapa, dan memang dari jika Mbak Rum dan suaminya tetap mempertahankan sering ke pasar, kelapa tersebut dan pembeli tidak tertarik pada kelapanya ataupun sedang sepi, maka kelapa itu akan menjadi busuk karena tidak terjual selama waktu yang cukup lama seperti itu. Kemudian mulai merekrut orang yang bersedia menjadi tenaga paruh waktu pada saat dibutuhkan. Kaitannya dengan W1 dan T4. Pada saat permintaan kelapa tinggi sih jadi kewalahan pada saat persiapan dan pengiriman barang.
Yang T4. T4 sendiri merupakan kalah saing dengan penjual kelapa yang lain yang punya usaha lebih baik. Nah, ini merupakan cara kita. Karena kan kita tadi usaha kita dikelola oleh keluarga. Nah, keluarga itu memang sangat rentan terhadap masalah-masalah. Karena memang salah satunya adalah masalah-masalah itu dalam hal komunikasi. Komunikasi ini penting dalam hal berwirausaha karena apalagi dalam menentukan harga, dalam bernegosiasi dengan konsumen serta menyiapkan barang bagi konsumen itu penting karena memang merupakan hal yang sangat vital seperti itu agar tidak terjadinya agar tidak terjadinya konflik di antara kita sendiri yang sebagai penjual kelapa dan juga mereka sebagai pembeli ataupun konflik sendiri antara keluarganya itu sendiri. Dengan kita merekrut orang itu lebih banyak orang, kita akan lebih merasa terbantu sehingga tidak mudah untuk melakukan emosi seperti itu karena pekerjaan kita lebih cepat selesai dan lebih solutif seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mencoba mencari lebih banyak relasi petani kelapa. Seperti yang saya jelaskan tadi, semakin banyak relasi petani kelapa akan semakin mudah kita untuk mendapatkan barang-barang yang berkualitas, murah, dan juga lebih banyak cara untuk mendapatkan jumlah kelapa. Yang terakhir adalah memperbaiki cara berkomunikasi itu tadi, seperti yang dijelaskan tadi sama. Kemudian kita akan kembali ke presentasi kita yang tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita akan melihat video hasil wawancara saya yang saya laksanakan pada hari Sabtu kemarin. Pada video hasil wawancara ini, saya mencoba bertanya banyak kepada Mbak Rum dan suaminya selaku pebisnis kelapa di daerah saya. Selamat menyaksikan. Ya usaha dagang kelapa, Mas. Ya hasilnya sebenarnya enggak banyak, Mas. Cuma jumlahnya itu kan banyak. Sedikit-sedikit kalau dikumpulin kan jadinya banyak. Jadi saya tertarik untuk bekerja di dagang kelapa. Berawal dari saya tanya temen. Dulu temen itu sebenarnya bukan pedagang kelapa, tapi dia itu punya mobil charteran dulu kan, punya pickup. Dia sering nganter pedagang. Terus saya nanya, katanya lumayan itu hasilnya meskipun dikit-dikit tapi jadinya banyak. Ya udah, terus saya menindaklanjutin itu. Ya, saya berawal dari pinjam koperasi, Mas. Pinjamnya pertama saya sedikit, tapi karena berkat ketelatenan saya bisa berkembang dengan baik. Ada dari kelapa yang tidak baik itu kan kadang ada kelapa yang mulai tumbuh itu mau menjadi tunas tuh, itu saya bikin seperti bibit tanaman, itu juga laku, Mas. Saya jual lumayan, malah hasilnya lebih banyak dari kelapa gitu. Awalnya juga sulit, Mas, saya menawarkan produk itu. Saya harus keliling ke sana kemari, tapi belum bawa dagangan. Saya baru nanya sama pedagang, ambil kelapa dari mana, Bu? Kalau saya story mau enggak? Satu persatu dia mulai mau mencoba produk saya. Awalnya juga sedikit, tapi begitu tahu produk saya, lama-lama dia ngambilnya juga banyak. Yang sulit awal mencari pelanggan. Kalau sudah tahu produk saya, dia sudah mulai berlangganan dengan saya sampai sekarang.
Kendalanya itu kalau musim penghujan Mas, itu sulit nyari dagangan. Si petaninya minta harganya naik karena memang betul-betul sulit nyarinya, kan licin pohonnya. Lagi pula orang hujan suruh nyari di pohon tuh kalau enggak orang yang ulet apa mau. Sedangkan dia kalau harganya tidak tinggi kan tidak mau. Nah, kendala saya di pasaran, pedagang itu mesti maunya harga yang rendah dengan menjual dengan harga yang tinggi. Tapi ya karena keuletan saja saya bisa mendapatkan dagangan tersebut. Asal saya berani menaikkan harga sama petaninya. Nah, kesulitannya saya yang jual. Mungkin agak sulit, tapi lama-lama nanti si pedagang juga mapan karena dia memaklumi kalau musim penghujan memang sulit, harga kelapa otomatis naik. Kalau masalah omsetnya itu ya lumayan Mas, cuma saya enggak bisa kan, kalau saya enggak ngelihat catatan, ini saya kira-kira aja ya. Yang pasti saya itu yang bisa yang saya pakai untuk yang pokok itu ya kurang lebih 3 juta lah Mas, minim 3 juta setiap bulannya, minim loh itu. Kalau di masa pandemi itu memang saya kena dampaknya Mas, dulu pas awal-awal saya kena dampaknya, otomatis sepi karena orang belanja juga berkurang. Tapi lambat laun juga sudah menyesuaikan, tapi ya lumayan lama. Dampaknya banyak kalau misalkan di pasar tersebut ada istilahnya, ada yang salah satu dari pedagang ada ya bermasalah tentang COVID, otomatis itu orang belanja kan berkurang. Nah, dagangan saya lakunya cuma sedikit. Kendala saya selama COVID ini, saya mengajukan bantuan ke pemerintah aja saya tidak pernah mendapat. Kendala saya itu. Padahal sebenarnya saya kalau mendapatkan bantuan dari pemerintah sangat membantu pekerjaan saya ini.